Malam itu Dani baru saja pindah ke sebuah kosan lama yang katanya murah tapi nyaman. Di awal semua terasa biasa saja, hingga tengah malam tiba. Dari langit-langit kamarnya terdengar suara langkah kaki pelan, padahal kamar di atasnya kosong. Ia mencoba mengabaikan, namun suara itu makin jelas, seperti seseorang sedang berjalan bolak-balik. Saat lampu dimatikan, Dani melihat bayangan hitam melintas cepat di sudut kamarnya. Jantungnya berdegup keras dan hawa dingin memenuhi ruangan. Ketika mencoba tidur, terdengar suara ketukan pelan di pintu. Tak, tak, tak. Namun saat dibuka, tidak ada siapapun di luar. Dani mulai merasa gelisah, sampai akhirnya ia menoleh ke cermin dekat pintu. Di sana, ia melihat bayangan seorang perempuan berambut panjang, pucat, sedang berdiri tepat di belakangnya. Padahal kamarnya terkunci rapat. Dani terperanjat, tubuhnya kaku. Ia menoleh cepat ke belakang, tapi tak ada siapa-siapa. Saat kembali melihat ke cermin, sosok itu masih ada, lebih dekat dengan wajah pucat retak-retak seperti boneka rusak. Lampu kamar tiba-tiba padam. Kos-kosan berubah gelap gulita, hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Di kegelapan, Dani mendengar bisikan pelan, "Pergi, sekarang!" Suara itu bergema, seolah datang dari segala arah. Dengan panik, Dani meraih ponselnya untuk menyalakan senter. Namun, layar ponsel hanya menampilkan notifikasi aneh, "Kamu tidak sendirian." Tangan Dani bergetar dan senter pun menyala. Di ujung ranjang, seseorang perempuan itu kini duduk membelakanginya. Rambut panjangnya terurai menutupi wajah. Tubuhnya gemetar pelan. Dani ingin lari, tapi kakinya seolah terpaku ke lantai. Perlahan sosok itu menoleh. Wajahnya tanpa mata. Hanya rongga hitam menganga meneteskan cairan gelap yang jatuh ke lantai. Dan dengan suara serak, ia berbisik, "Kamar ini bukan milikmu." Dani akhirnya berhasil memaksa kakinya bergerak. Ia segera lari menuju pintu. Namun, pintu kamar yang tadi tidak terkunci, kini sulit dibuka. Seolah ada sesuatu yang menahannya dari luar. Ia menendang, menarik gagang pintu dengan panik tapi sia-sia. Di belakangnya, terdengar suara kursi berderit seperti ada yang bergeser. Ketika menoleh, sosok perempuan itu sudah berdiri, semakin dekat. Dari rongga matanya, cairan hitam terus menetes, menimbulkan bau busuk menusuk. "Keluar!" bisiknya kali ini lebih keras. Tiba-tiba, lampu menyala kembali. Pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Tanpa pikir panjang, Dani lari keluar dan menuruni tangga kosan secepat mungkin. Namun, saat sampai di lantai bawah, ia terhenti. Semua pintu kamar kos terbuka lebar. Dari masing-masing kamar, muncul sosok-sosok pucat dengan mata kosong, menatap lurus ke arahnya. Jantung Dani hampir berhenti. Ia menoleh ke arah pintu keluar, tapi yang dilihatnya hanyalah tembok. Pintu itu hilang. Lalu, bisikan serentak memenuhi lorong gelap kosan. "Sekarang kamu milik kami.